Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati di sini ada Pak Sidney Panjagung, ya. Ada senior-senior saya, ini ada Coach Sita dan yang lain-lain ya. Mohon maaf kalau tidak bisa mengenal satu persatu. Bapak sekalian, pada kesempatan ini sebenarnya saya tidak pantas itu kalau saya diminta untuk disebut narasumber. Saya lebih banyak untuk bisa sharing ya, sharing pengalaman saya. Saya terus terang saya ini muridnya Coach Sita gitu ya. Saya ini ya hasil bimbingannya Coach Sita, muridnya Coach Sita, belajar hipnoterapi dari nol putul tadi kata Pak Sidney gitu ya. Sampai akhirnya kemarin juga bisa mengikuti sidang gitu ya, sidang ya, bersama dengan Pak Sidney dan yang lain-lain kemarin. Jadi memang Bapak sekalian tadi sudah disinggung dari Pak Sidney, memang profesi hipnoterapi ini profesi yang seksi ya saat ini gitu ya. Hanya memang nanti sesuai latar belakang panjenengan semuanya bisa bisa mengambil peran di sini. Dulu ketika awal-awal mungkin saya juga berpikir hipnoterapi ini kan miliknya orang-orang ini aja, misalnya psikiater gitu atau psikolog ya, kayaknya semacam itu ya. Persepsi awal itu semacam itu. Tapi setelah kita masuk gitu ya, saya pribadi background saya memang kompleks Bapak Ibu sekalian, karena tadi sudah dibacakan ya, background secara profesi pendidikan ya. Dari pendidikan saya seorang, awalnya saya perawat juga, saya perawat, kemudian saya belajar di ilmu pendidikan juga gitu ya. Saya pernah belajar di ilmu pendidikan, kemudian saya juga pernah belajar di ilmu di kesehatan masyarakat, sampai saya belajar ilmu gizi juga saya pelajari di ilmu gizi. Artinya dari background ilmu pengetahuan yang ada pada saya itu, saya baru menyadari ternyata hipnoterapi ini bisa dimanfaatkan di semua sektor ternyata ya. Semua sektor, di semua latar belakang kita apa itu sebenarnya kita bisa masuk ya, kita bisa masuk. Dan ini sangat sangat menjanjikan mungkin tentu Bapak Ibu yang sekarang ini hadir, karena di sini saya lihat ini dari seluruh Indonesia ini. Dari seluruh Indonesia hadir di sini, ada yang dari Aceh, ada yang dari Ambon, Medan dan sebagainya gitu. Ini kok bisa kumpul ya jadi satu. Saya pikir pesertanya hanya dari Sleman, ini dari Jogja, ternyata ini dari seluruh seluruh tanah air ya. Luar Sampai biasa ini ya, timur-timur, luar Pak. biasa. Gimana, Coach? Timur-timur Leste ada Oh, juga, Pak. dari Timor Leste juga. Ya. Ini luar biasa, ini menjadi ajang silaturahmi juga ya. Dari Bandung, dari luar biasa. Kalau saya sendiri dari Solo, Bapak sekalian ya. Ya, saya dari Solo. Kemudian kalau eh, profesi harian saya tadi sudah disebut, saya ngajar gitu ya. Saya sebagai dosen ya. Dan ternyata saya pun bisa menerapkan ilmu saya ini di dalam bidang kerja saya gitu ya, dalam bidang kerja saya. Memang saya, walaupun saya sudah sidang, saya belum buka plakat untuk praktek eh, hipnoterapis, tapi saya sudah punya surat ini ya, rekomendasi ya. Paling tidak saya sebenarnya kalau mau ya untuk ini sudah sah, ya, sudah legal, bukaannya soal waktu saja. Soal waktu memang kita harus kalau mau menuju ke sana memang harus betul-betul fokus ya, konsentrasi untuk masuk ke bidang itu. Saya saat ini mungkin masih sulit membagi waktunya, tapi nggak apa-apa, Bapak sekalian. Nanti siapapun ya, walaupun saya lebih dahulu belajar, Bapak Ibu ada yang baru mau masuk belajar, nanti bisa jadi panjenengan akan lebih ini ya, lebih bisa menemukan emas ya di dalam praktik profesi hipnoterapi ini ya. Baik, saya mungkin akan sedikit sharing ya, sharing. Mohon maaf karena ini judulnya sosialisasi ya. Kalau Bapak Ibu yang sudah pakar-pakarnya, saya ini agak nggak enak nanti kalau ini bukan mengguru ya, hanya sharing ya. Tapi bagi Bapak Ibu yang mungkin baru baru kali ini mendengar ataupun mulai akan mengenal dari hipnoterapi, saya rasa juga perlu juga ini bisa tahu ini. Mohon maaf, Mbak Fatma, saya bisa share screen nggak? Oh iya, Bapak. Silakan Bapak mau share screen. Monggo. Ya, ini saya masih disable ya. Mungkin belum di ini kan. Oh ya, baru-baru. Oke, sudah. Ya, ini sudah kelihatan ya. Ini materi ringan ya. Saya hanya akan berdasarkan pengalaman aja. Pengalaman saya selaku orang yang berangkat ya. Saya sebagai tenaga kesehatan juga saya berangkat untuk belajar, mulai tertarik dengan hipnoterapi ini. Gitu.
ada Mbak Femi dari mana nih? Pekanbaru bukan? Kalau prakteknya di klinik teman juga perlu, kalau prakteknya di klinik teman juga perlu urus izin praktek nggak, Pak? Nah, gimana ini? Coach Sita, Bapak Sidney masih ada? Atau berkenan untuk bisa menjawab? Kalau Ya, prakteknya boleh. di klinik teman juga ini perlu ada Pak urus Sidney. ujian praktek nggak sih, Pak? Ya. Jadi gini, Hmm? kalau izin praktek itu melekat pada pribadi. Jadi kalau kita praktik, ya sebaiknya diurus juga. Mau kita praktik di tempat teman, di tempat sendiri gitu ya, karena melekat. Kecuali misalkan Mbak Femi ini psikolog klinis gitu ya. Psikolog klinis kan juga ada surat izin praktik psikolog klinis ya, SIPPK yang dari Dinkes. Nah itu udah punya, ya nggak perlu ngurus izin yang baru lagi, cukup sampai surat rekomendasinya, itu aja. Gitu Mbak. Ya, baik Pak Setni, terima kasih untuk jawabannya. Bagaimana Mbak Femi? Jadi kalau praktek di klinik teman itu sebaiknya tetap mengurus, begitu disarankan oleh Bapak Sidney, dan pastinya sebaiknya punya surat izin ya, kecuali Mbak Femi ini mungkin nanti meneruskan atau melanjutkan jenjang profesi ya, mungkin jadi psikolog klinis seperti itu, jadi punya SIPP, punya surat izin seperti itu. Sudah jelas Mbak Femi? Terima kasih atas pertanyaan. Alhamdulillah ini sudah mulai tampak. Ya baik Bapak Ibu sekalian, saya coba ini kita hanya sharing, mungkin terutama bagi Bapak Ibu yang baru ya terpapar dengan hipnoterapi mungkin bisa mengambil ini ya. Tapi bagi Bapak Ibu yang senior-senior saya pasti ini sudah bukan hal yang baru ya. Ini anggap saya ini aja, saya semacam di sidang gitu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini saya sekilas ingin cerita dulu ya tentang saya slideshow ya. Ya, saya rasa pemahaman tentang ya hipnosis ya, hipnoterapi itu kan nanti dari cara hipnosis dan terapi ya. Pasti ketika kita mendengar kata hipnosis ya, hipnotis ya, orang sering mengatakan hipnotis itu sebenarnya orangnya gitu ya. Kalau ininya apa? Aktivitasnya namanya hipnosis ya, hipnosis. Jadi sering yang terlintas ya di sebagian masyarakat kita itu praktek supranatural atau ilmu gaib ya. Pasti nanti yang pertama kali ini orang akan mengatakan itu pakai bantuan jin, pakai bantuan apa, itu secara umum pasti gitu. Kemudian yang kedua yang kadang menjadi sudah melekat pada diri masyarakat, ketika mendengar kata hipnotis itu wah itu alat untuk penipuan kejahatan, karena banyak terjadi kasus-kasus penipuan kejahatan menggunakan ini ya, menggunakan sarana hipnotis ini gitu ya. Kemudian ada lagi yang punya persepsi ya, hipnotis itu tak sadar di bawah kendali hipnotis. Jadi ketika orang itu nanti kalau saya dihipno nanti saya sepenuhnya akan di dalam kendali hipnotis sehingga saya nanti seluruh rahasia pribadi saya bisa terungkap ya. Yang ini menjadi penghalang kadang-kala orang untuk apa ya mendekat kepada hipnoterapi itu agak apa ya ada barrier itu ya. Karena dia khawatir jangan-jangan saya pengen mendapat terapi dari seorang hipnoterapis, tapi jangan-jangan nanti seluruh rahasia hidup saya terungkap ya. Nanti rahasia itu yang menjadi masalah. Ini mitos yang sering berkembang ya di dalam hipnoterapi ini. Kemudian juga ada yang berpikir nih menjadi seorang hipnotis ya, hipnoterapis itu bakat ya. Karena ada bakat ya, karena karisma hipnotis. Jadi seolah-olah sudah membentengi diri, saya nggak bakat kalau saya disuruh gitu. Padahal Bapak Ibu sekalian, nanti setiap orang ya, setiap kita itu sebenarnya punya kemampuan untuk menjadi seorang hipnotis sebenarnya. Siapapun gitu nggak ada kaitan. Ini skill ya, keterampilan. Ya. Jadi kalau bicara soal keterampilan itu, sekali lagi ini bukan hanya bicara ini bakat atau tidak bakat, tapi seberapa sering kita latihan, seberapa kita itu punya keinginan untuk menguasai keterampilan tersebut, itu yang akan menjadi penentunya gitu ya. Jadi resepnya hanya satu sih sebenarnya, latihan ya, belajar ya. Tentu kita harus menguasai ilmunya, kemudian kita latihan, dipraktekkan praktek-praktek semacam itu. Jadi salah kalau ada orang anggapan nanti ini kalau nggak bakat menjadi ini nggak bisa gitu ya.
Itu sama ya, seorang saya nggak bakat ngomong ya, saya nggak bakat bicara gitu ya, bicara di depan orang-orang misalnya, itu rata-rata orang ya menjudgment dirinya seolah-olah saya nggak bakat, padahal itu hanya soal latihan. Kalau orang ini mau berlatih, dia ikut training, latihan, kemudian dia kembangkan itu, pasti dia akan bisa gitu ya. Ini. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian ya, dari mitos-mitos yang ada, itu tadi yang mengatakan itu hipnosis itu kan praktek supranatural atau ilmu gaib. Enggak ya, nanti jawabannya ini ilmiah dan sangat alamiah. Ilmiah dan sangat alamiah. Bisa diterangkan secara keilmuan gitu ya. Bahkan sekarang penelitian-penelitian sudah banyak dikembangkan yang mengambil tema-tema tentang hipnoterapi ini. Jadi penelitian-penelitian ini diangkat di perguruan tinggi sudah mulai banyak yang ini mengambil tema baik untuk skripsi, mungkin tesis, bahkan disertasi itu sudah mulai banyak gitu ya. Kemudian ini alat ya penipuan atau alat kejahatan. Jadi kamu kalau belajar itu berarti kamu mau belajar untuk menipu, berbuat jahat. Nah, ini alat terapi. Ini adalah alat terapi. Terapi bagi orang lain maupun terapi bagi diri sendiri. Nah, sebenarnya kalau belajar hipnoterapi itu yang pertama kali merasakan manfaatnya adalah dirinya sendiri gitu. Sebelum nanti dia menerapi orang lain, seorang hipnoterapis pasti dia akan sudah harus selesai dengan dirinya sendiri gitu ya. Dia akan menerapi dirinya sendiri gitu. Dengan alat yang sama itu bisa dipakai untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain ini. Kemudian kalau tadi dikatakan orang dalam kondisi hipnosis itu kan tidak sadar orangnya ya, dibuat tidak sadar dibahkan dari hipnotis. Sebenarnya orang dalam keadaan hipnosis itu dia sangat sadar ya, tapi dia fokus saja gitu ya. Dia sadar, dia tidak tidur, nanti berbeda nanti dengan tidur gitu ya. Sehingga ketika ditanya pun masih bisa menjawab ketika dia ya, dan dia bisa mengendalikan dirinya gitu. Kemudian kalau seluruh rahasia pribadi terungkap enggak juga gitu ya. Ya, ini juga pilihan ya. Ya. Keberhasilan hipnoterapis karena karisma, hipnotis karena ini memang itu bakat orang itu kalau bicara gitu enggak. Ini kembali lagi nanti kerjasama subjek ya. Ada kerjasama antara si terapis dengan orang yang akan diterapi ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian mungkin ya kita perlu merefresh kembali ya. Jadi kalau kita mendengar mitos-mitos semacam ini tentu ya kita refresh ya. Ini kita perlu melakukan demitosisasi gitu. Ini ya. Jadi hipnosis ini merupakan hal yang sangat ilmiah ya. Karena kondisi hipnosis sungguhnya adalah kondisi gelombang otak. Jadi ini kita akan bicara ini gelombang otak alfa theta ya. Kita akan mengajak orang itu pada gelombang otak ini gitu sebenarnya. Ketika orang berada pada gelombang otak alfa theta inilah dia sangat sugestif ya. Dia sangat mudah untuk menerima sugesti-sugesti yang diberikan oleh seorang hipnoterapis. Jadi kemampuan seorang hipnoterapis ya itu adalah kemampuan di dalam kita itu akan membawa orang ini kepada gelombang otak alfa theta. Sedikit mengenal gelombang otak saja. Jadi otak manusia ini kalau kita rekam menggunakan elektroensefalografi ya EEG nanti akan ada tampak ya ada gelombang-gelombang semacam ini seperti rumput ya kayak gini. Ya, karena otak itu menghasilkan gelombang listrik yang bisa direkam dengan alat ya. Kalau di rumah sakit biasanya menggunakan EEG itu ya. Kemudian ada beberapa gelombang otak yang bisa dipetakan, diklasifikasikan. Ada gelombang otak beta ya. Gelombang otak beta ini gelombang otak kita sekarang ini ya dalam kondisi kita berpikir ya, dalam kondisi-kondisi yang kita sadar penuh ya semacam ya kita menganalisa, kita memikirkan tentang sesuatu ya itu. Kemudian nanti ada gelombang otak alfa ya, mulai agak landai ya, mulai agak ini jarang-jarang. Kemudian turun lagi ke theta gitu ya. Sampai nanti ada gelombang otak delta. Bapak Ibu kalau untuk memudahkan ya kita memahami gelombang otak ini saya rasa kita semua pernah ya kita pasti setiap hari pun mengalami gelombang otak ini ketika seseorang akan tidur itu. Nah, coba kita membayangkan ya ketika kita akan memulai tidur tadinya kan kita sadar penuh kemudian mulai kita memejamkan mata ya. Mulai kita memejamkan mata gitu mulai ya tenang suasananya mulai tenang. Kadang kita mengalami fase kita masih mendengar itu ada suara-suara di sekitar kita tapi kita sudah malas ya. Kita sudah malas sekali untuk berespon, kita sudah malas lagi tapi kayaknya kita mendengar ya, masih ada suara-suara gitu ya. Tapi kita sudah. Nah, itulah kita sebenarnya sadar itu ya. Tapi kita hanya malas gitu, tampaknya semacam itu.
Kemudian kalau sudah tidur penuh itu masuk ke gelombang delta, sudah nggak dengar apapun yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita. Jadi inilah nanti yang sebenarnya kondisi hipnosis itu kondisi seseorang dibawa pada gelombang otak alfa theta ini tadi. Bagaimana kita membawa orang kepada gelombang otak alfa theta yang nanti ketika orang berada pada gelombang inilah nanti ada ciri-ciri khas atau ada kekhususan orang tersebut, ya dia akan sangat sugestif ya, sangat sugestif ya. Dia akan mudah menerima ini karena kita mudah menembus barrier ya, critical factor pada orang. Nanti kita akan bicara tentang pikiran sadar dan alam pikiran bawah sadar ya. Oke. Itu yang sangat alamiah ya, sangat alamiah. Jadi menurut penelitian, individu yang berada pada kondisi hipnotik trans, yaitu ketika orang berada pada gelombang otak alfa atau theta, ya, akan lebih terbuka terhadap sugesti. Nah, inilah kelebihan ini ya. Jadi ketika orang ini sulit ditembus, ya, sulit dikasih nasihat dalam kondisi gelombang otak beta tadi kan sulit sekali ya ketika dikasih nasihat mental. Tapi kalau sudah pada gelombang otak alfa theta ini sangat terbuka terhadap sugesti, terhadap nasihat lah mudahnya gitu ya. Sugesti itu mungkin apa ya, perintah ya, nasihat, saran dan sebagainya itu akan lebih mudah ya. Kemudian dalam kondisi hipnotik trans ya, gelombang otak alfa theta itu dapat menetralkan dari berbagai rasa takut yang berlebihan ya, fobia yang berlebihan atau trauma ya, ataupun rasa sakit sekalipun itu bisa kita netralkan. Nah, inilah yang nanti menjadi dasar ya. Hipnoterapi ini setelah tahu ternyata ketika kondisi hipno itu bisa semacam ini, maka ini bisa diterapkan dalam banyak sektor nanti ya, dalam banyak lapangan ya, dalam banyak bidang. Itu tergantung. Jadi ini ya, hipnoterapi ini kan ibarat pisau gitu ya. Pisau itu kan tergantung siapa yang mau pakai ini ya. Mau dipakai apa pisau ini ya. Nah, kalau pisau ini tadi mau dipakai untuk ngerampok ya bisa, mungkin kalau ibaratnya gitu ya. Pisau, tapi kalau pisau itu di tangan seorang dokter ahli bedah ini dia bisa untuk operasi ya, operasi ya. Kalau di tangan seorang pedagang sapi apa daging ya dia untuk motong-motong daging bisa. Ya, kalau di pasar ya bisa untuk. Jadi ya terserah siapa yang pegang gitu ya. Maka tadi dikatakan hipnoterapi ini bukan hanya milik dari orang tenaga kesehatan, bahkan orang non kesehatan itu ya banyak sekali bisa ambil perannya. Kalau dulu persepsi saya hanya psikolog ya, psikiater ya, itu ternyata enggak ya, semuanya bisa ya setelah masuk lebih dalam gitu ya. Kemudian individu yang mengalami hipnosis masih dapat menyadari apa yang terjadi di sekitarnya berikut dengan berbagai stimulus yang diberikan oleh terapis ya. Sehingga jangan khawatir gitu. Kalau orang masuk hipnoterapis ya, di hipnosis itu nanti dia terbuka rahasianya, dia akan aib-aibnya dibuka, itu ya persepsi yang harus diluruskan sebenarnya gitu ya. Ini. Kemudian hipnosis adalah alamiah karena dialami setiap manusia. Bahkan ini ketika orang itu konsentrasi ya, khusyuk ya. Orang kita sedang doa, khusyuk, itu sebenarnya kita masuk di gelombang otak ini tadi. Alfa theta ini tadi, atau orang ketika asik konsentrasi game, nonton TV ya, dia berfokus pada satu hal yang itu kan, itu sebenarnya dia masuk pada gelombang ini ya. Jadi secara alamiah, secara mudahnya mengalami minimal 2 kali per hari ya kondisi hipnosis ya. Kita mau tidur, mau bangun tidur lah, paling tidak itu kita mengalami 2 kali itu ya. Ketika kita akan masuk ke kondisi tidur itu pasti masuk ke gelombang ini karena urutannya tadi beta, alfa, theta, delta tadi ya, baru masuk itu tidur pulas gitu ya. Jadi secara alamiah kita pastilah mengalami ini. Ya, tapi hipnosis ini tidak sama dengan tidur ya. Tidak sama dengan tidur ya. Nah, memang seolah-olah ini tidur ya, tapi sebenarnya tidak sama dengan tidur ya. Kalau kita mencoba untuk memperbandingkan ya. Kalau tidur itu dia tidak menyadari, orang tidur mau di apapun itu dia nggak tahu ada sekelilingnya terjadi apapun nggak tahu. Tapi kalau orang dalam kondisi hipnosis itu dia seperti tidur ya, tapi dia masih sadar, dia masih mendengar gitu ya. Apa disuruh apa ya masih mendengar gitu ya. Nah, tidak mendengar suara-suara kalau tidur ya. Kalau ini bisa mendengar dengan jelas, ya. Bisa mendengar dengan jelas ya. Kalau orang tidur itu tidak bisa merespon informasi, tapi orang dalam kondisi hipnosis masih bisa merespon informasi yang diterimanya. Dia bisa menerima itu ya. Jadi ini yang membedakan. Jadi sebenarnya dia tidak tidur ya, seperti tidur gitu ya, seperti ya gitu ya. Jadi seperti ketika
Jadi orang itu seperti tidur, dia masih mendengar tapi sudah malas bergerak-gerak gitu. Tangannya nggak mau gerak, seperti orang malas gitu aja. Ya. Jadi ada beberapa kalau secara ini definisi-definisi ilmiah dari hipnosis ya. Ada beberapa Bapak Ibu bisa baca ya, kondisi seorang mampu berespon terhadap sugesti yang sesuai dengan mengalami perubahan persepsi, daya ingat atau mood ya. Menurut Kaplan, ada juga keadaan setengah sadar disebabkan oleh sugesti, relaksasi dan perhatian yang terkonsentrasi pada objek yang tunggal yang ini dari WHO sendiri. Ada suatu interaksi sosial seseorang untuk mengalami ya pengalaman imajinatif berdasarkan sugesti dari seorang hipnotis. Ada lagi penembusan faktor kritis pikiran bawah sadar diikuti dengan diterimanya suatu pemikiran yang selektif ya. Oke, ya kita biar cepat aja. Jadi secara sederhana sebenarnya hipnotis adalah suatu imajinasi yang terbimbing ya. Jadi ini ada istilah lain imajinasi yang ya terbimbing. Kemudian kalau hipnoterapi itu sendiri, ya hipnoterapi ya, aktivitas ya normal dari pikiran yang mana atensi lebih terfokus. Ya, orang lebih fokus pada suatu hal, penilaian kritis sebagian tertahan, ya dia ke hal-hal yang lain dia tertahan, dan kewaspadaan akan sekeliling juga berkurang. Jadi misalnya orang ketika dalam kondisi hipnosis disugesti untuk berhenti merokok ya, untuk tidak lagi merokok itu dia tidak sebagaimana ketika dalam kondisi gelombang otak ini tadi yang beta ya, gelombang otak yang dia masih sadar penuh tadi. Orang kadang dia daya kritisnya itu dia sangat tinggi untuk menolak gitu ya. Kamu berhenti merokok ya misalnya dikasih nasihat. Nah, maka dia mengatakan, ngapain kok disuruh berhenti merokok gitu ya. Ini daya kritisnya akan bicara. Toh itu orang-orang yang merokok itu ya umurnya panjang-panjang. Ya, juga nyatanya juga itu daya kritis yang kadang menjadikan orang sulit menerima sugesti ketika dalam kondisi sadar. Sangat berbeda ketika orang dalam kondisi hipnosis ya, kondisi gelombang otak alfa theta tadi, dia daya kritisnya itu berkurang sehingga sugesti sangat mudah diterima. Ini yang kita manfaatkan nantinya gitu ya. Jadi prosedur di mana tenaga kesehatan profesional memberikan sugesti kepada pasien atau subjek tentang perubahan dalam sensasi, persepsi, pikiran atau perilaku. Jadi sangat mungkin dengan ini ya, sugesti-sugesti yang bisa merubah ini nantinya bisa dimanfaatkan dalam semua area ya, area lapangan pekerjaan maupun dalam bidang aktivitas kita sehari-hari. Hipnoterapi kalau istilah secara ininya teknik terapi pikiran dan penyembuhan yang menggunakan metode hipnosis untuk memberi sugesti atau perintah psikologis atau untuk mengubah pikiran, perasaan, perilaku menjadi lebih baik ya. Oke, ya, ini Bapak sekalian mungkin untuk tadi lebih memudahkan memahami ini tadi ada manusia itu ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar ya. Pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Kemudian di antara pikiran sadar, bawah sadar ini ada critical factor. Faktor-faktor kritis. Faktor kritis inilah yang menjadikan kadang sulit untuk menembus pikiran bawah sadar. Padahal perilaku manusia itu sangat dipengaruhi oleh bawah sadar dia. Bapak Ibu menjadi orang yang sangat takut ya, misalnya ya, takut yang berlebih itu namanya fobia. Fobia misalnya, fobia terhadap ketinggian misalnya. Ada mungkin orang yang fobia ketinggian. Orang yang fobia terhadap ketinggian itu ketika dikasih nasihat, lu ngapain kamu takut, nggak apa-apa. Ini kan cuman apa? Ini kan lu coba lihat itu nggak akan mempan itu kalau hanya sekedar dikasih tahu kayak gini. Karena apa? Karena fobia dia mengalami takut yang berlebihan itu kendali dari bawah sadar. Nah, untuk merubah itu harus masuk ke bawah sadar. Nah, untuk merubah bawah sadar kalau dalam kondisi sadar gelombang otaknya beta tadi dia nggak bisa nembus. Bisa ditembusnya ketika dia pada gelombang otak alfa theta. Nanti akan nembus ke sini, baru nanti sugesti akan mudah diterima di bawah sadar. Nasihat-nasihat apapun akan sangat mudah diterima. Gitu ya. Kemudian ini tadi kalau digambarkan memang semacam ini. Jadi pikiran sadar kita itu mengambil peran 12% ya. 12%. Dengan 88% itu sebenarnya perilaku manusia ya itu sangat dipengaruhi oleh bawah sadar dia. Dia menjadi
bisa bagaimana mengajarkan ketika punya pasien yang mau melahirkan pengen sakit tanpa. Jadi kalau seorang bidan punya keahlian hipnoterapi, dia punya nilai plus pasti. Oh, kalau Bu Bidan itu dia bisa mengajarkan ini tanpa rasa nyeri gitu ya. Nah, ini ketika di rumah sakit ini ya. Jadi ketika kita akan melakukan tindakan-tindakannya, atrial puncture ya, lumbar, torakik yang semuanya menimbulkan ekses nyeri itu sebenarnya sangat bisa dibantu ketika seorang ahli atau tenaga kesehatan tadi dia menguasai ini ya, menguasai hipnoterapi tadi ya. Ya, anak yang nggak mau makan ya kayak gini ya bisa diterapi ya dengan menggunakan hipnoterapi, atau yang pengen kurus ya pengen kurus ya, sekarang banyak sekali. Intinya sama, intinya menggunakan alat yang sama tapi bisa dipakai sesuai dengan ini. Jadi nanti kalau kita sudah belajar hipnoterapi, dasar-dasar hipnoterapi, nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan ini mau bisa dipakai untuk apa saja gitu ya, sesuai dengan bidang keahlian masing-masing ya. Ada ya hipnomotivasi ya, dipakai orang yang jago ini ya. Ada hipnoleadership ya, bagaimana menjadi seorang pemimpin ya dengan ilmu hipnoterapi yang dimiliki dia bisa mempengaruhi ya untuk mengikuti apa yang menjadi tugasnya sebagai seorang pemimpin ya. Ada hypnoselling ya, hypnoselling ini orang yang ya bagaimana seorang penjual ya, marketing ya, dia bisa mempengaruhi orang agar dia tertarik dengan jualan yang dia jual ya, dengan akhirnya dia mau beli. Ini semuanya sangat ilmiah ya, sangat ilmiah, dan ya tentu harus belajar dulu ya, mempelajari teknik dasar dari hipnoterapi. Dan tadi kata Pak Sidney perlu mentor ya, perlu pembimbing ya, perlu pembimbing ya. Kalau ini kebetulan kalau saya pembimbing saya Coach Sita ini, saya belajarin dari Coach Sita ya. Saya kalau ada sesuatu ya tanyanya Coach Sita ya. Dan yang lebih lagi kita pakai bisa dipakai untuk self hypnosis ini, untuk diri sendiri. Jadi kita kalau toh kita ini tidak akan menjadi seorang terapis pun sebenarnya ilmu hipno ini bisa untuk diri sendiri ya. Ya, saya rasa itu Bapak sekalian, mungkin ya ini sharing aja ya, saya sharing saya sebagai seorang praktisi ya, di kesehatan, di pendidikan, kemudian saya juga masyarakat umum ya. Saya ingin melihat dari sisi saya bagaimana sih sebenarnya hipnoterapi ini ternyata punya peranan penting bagi profesi-profesi ini tadi, kalau kita tenaga kesehatan, kalau kita maupun profesi yang lain ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, Mbak Fatma. Terima kasih. Ya, baik Bapak Anies, terima kasih atas sharing ilmunya. Nah, ini udah ditunggu-tunggu ya, waktu untuk sesi tanya jawab. Nah, sekarang langsung saja, ini kami buka sesi tanya jawab, dan saya juga lihat di kolom chat nih ya Bapak, untuk antusias para nih. Izin sampai bertanya Pak, bagaimana jika ingin menjadi hipnoterapi yang profesional dan benar-benar bisa mempraktekkan? Karena ilmu hipnoterapi ini sangat berguna sekali, terutama bagi kesehatan. Betul sekali Bapak. Saya beberapa tahun lalu pernah secara tatap muka ikut belajar, tapi tidak bisa mendapatkan ilmunya. Waduh, Bapak Herdiansyah, bagaimana ini Coach? Monggo Pak Anies yang jawab, Pak Anies sudah profesional. Ini belajar tapi tidak bisa mendapat ilmunya. Iya, gimana ini Pak? Aduh, kasih solusi dulu Bapak. Ya, Pak Herdiansyah ya. Jadi kalau berdasarkan kalau dari sudut pandang saya Pak ya. Jadi ilmu hipnoterapi ini kan suatu skill ya, suatu skill, keterampilan ya. Keterampilan ini tidak akan bisa kalau orang tidak mencoba melakukan gitu ya. Ya sekali lagi ini kita harus berani mencoba melakukan. Ibarat kalau orang belajar renang, ini teori renang itu sudah diperoleh semua ini ya. Teori renang nanti gini tangan. Tapi kalau nggak berani nyemplung kolam itu nggak akan bisa renang selama seumur hidup, gitu nggak akan bisa gitu. Jadi memang ya gambarannya semacam itu, mau tidak mau harus mencoba dan gagal ya. Nah, kadang kita kan dihantui perasaan gini Pak, saya sudah belajar teorinya tahu ini, tak coba jangan-jangan orang nggak berhasil di hipno gitu ya. Ini kalau sudah ada rasa itu dulu pasti ya gagal. Jadi orang itu kan kembali lagi kepada apa ya, Anda adalah apa yang Anda pikirkan gitu ya. You are what you think gitu ya. Ketika kita ini berpikir saya nggak bisa ya nggak bisa. Tapi saya pasti bisa, saya akan coba lagi, saya pasti ya, itu insya Allah nanti akan dapat ilmunya gitu ya. Jadi sederhana gitu kalau dari saya gitu ya. Baik, terima kasih Pak Anies. Waduh, betul itu Bapak. Ini untuk ilmu hipnoterapi ini ilmu terapan ya. Jadi harus ketika dapat ilmu kita serap, kita praktekkan begitu. Jadi kayak belajar komputer. Kita belajar komputer tapi komputernya nggak ada atau alatnya nggak ada. Sama aja ya Pak. Jadi
dipraktekkan dan percaya diri. Kemudian ini ada Ibu Nurah Nur, izin bertanya untuk Bapak Anies, bagaimana sih Pak cara kita untuk meyakinkan persepsi negatif masyarakat tentang hipnosis? Terima kasih. Ya. Silakan Bapak Anies. Ini bisa dilakukan secara ini. Jadi sebenarnya ini peran kalau membicarakan tentang persepsi ya, kalau persepsi umum ya, persepsi umum ini secara kolektif ya masyarakat ini tentu perlu peran yang lebih besar lagi ya dari nanti sosialisasi. Ini salah satu cara ini sosialisasi ini sebenarnya dalam rangka untuk itu ya. Bagaimana mengubah persepsi yang selama ini. Jadi kalau orang sudah terpapar sosialisasi, insya Allah dia bisa. Hanya kalau itu sifat global, maka kita memang perlu bicara ya langsung ngomong ya, langsung bicara kepada yang ini secara tatap muka gitu ya, kita menyampaikan tentang ini bagaimana sih tentang hipnoterapi kita jelaskan ya. Tapi kalau bicara persepsi umum masyarakat itu memang ya mau tidak mau lewat jalur-jalur kita sosialisasi, kita sering-sering untuk ini peran dari semua pihak termasuk mungkin para praktisi, para ya semua ini. Sama ketika dulu kita awal-awal tentang COVID lah gitu ya. Ketika kita menghadapi COVID itu bagaimana sih caranya mengubah mindset masyarakat tentang COVID itu kan tidak gampang ya. Semuanya harus turun lah. Pemerintah pusat, daerah, dinas kesehatan, non kesehatan, semuanya ikut terjun. Baru sekarang ini kita sudah mulai terbiasa terbentuk dengan 3M, 5M itu kan sudah terpapar ya. Kita sudah tahu ya. Saya rasa itu kalau masalah meyakinkan ya. Meyakinkan tuh bisa kalau itu hanya satu orang kepada ya kita tunjukkan aja fakta-fakta, bahkan kita kasih tadi berbagai hal yang sangat rasional itu sebenarnya gitu ya. Itu kalau dari saya mungkin. Iya Bapak Anies, terima kasih. Mungkin Coach Sita ada tambahan? Coach Sita nambahin. Suaranya belum muncul Coach Sita. Suaranya Coach. Oke. Iya. Lewat sosialisasi, kita memberikan edukasi kepada masyarakat apa sih manfaat hipnoterapi sehingga masyarakat lebih aware, lebih menerima hipnoterapi. Jadi kalau nanti ada acara-acara seperti ini, ajak aja tetangganya, ajak aja rekan-rekannya supaya bisa lebih mengenal hipnoterapi. Gitu. Ya, terima kasih Coach Sita. Jadi Ibu Nurah Nur, bagaimana sudah terjawab ya pertanyaannya? Untuk ilmu hipnoterapi ini memang mungkin masih banyak masyarakat yang belum mengenal dengan baik, tapi lewat sosialisasi hipnoterapi seperti inilah, ini adalah wadah yang paling baik. Saya pikir makanya Bapak Ibu hadir di sini, mudah-mudahan nanti setelah selesai acara bisa menginformasikan kepada semua keluarganya, tetangga, saudara semuanya ya, bisa disosialisasikan bagaimana sih peran hipnoterapi seperti itu ya. Lanjut lagi nih, masih ada waktu ya. Ini kepada saudari atau saudara ini Alpani Tambunan. Selamat siang Bapak, saya mau bertanya, apakah kalau kita sudah punya SIPP mandiri, apakah kita harus punya surat izin praktek hipno 2? Kalau kita sudah ikut pelatihan hipno tapi jarang dipraktekkan, maksudnya pertanyaan kedua, kalau kita sudah pelatihan hipno tapi jarang dipraktekkan karena kesibukan untuk bisa mempraktekkan lagi tapi kurang percaya diri karena jarang mempraktekannya, pertanyaannya bagaimana sih supaya saya percaya diri mempraktekannya? Kepada orang terdekat saya dulu mungkin ya. Terima kasih Bapak. Harus dihipno dulu Bang. sedikit sama ya pertanyaannya seperti tadi ya di awal, seperti Ibu Femi juga untuk masalah perizinan SIPP ini, kalau nggak salah Pak Sidney tadi menginformasikan satu saja ya, surat SIPP, surat perizinannya. Kalau sudah punya surat perizinan SIPP, sudah seperti itu sudah bisa berpraktek. Mungkin Pak Anies bisa. Ya, saya jawab yang nomor 2 ini aja. Memang betul ya. Ini sudah ikut pelatihan, tapi nggak pede nih ya. Betul. Berarti kan itu perlu dihipno dulu biar pede ya, muncul. Jadi kalau biasanya kalau kita ikut pelatihan tuh minta tolong sama coachnya untuk ayo saya di hipno ya biar kita nanti muncul. Insya Allah kalau kita sudah ikut pelatihan hipnoterapi itu rata-rata Bapak sekalian itu pasti akan muncul keyakinan ya, kepercayaan diri ya, apalagi kita sudah ini ya sering ya mendapat penguatan secara alami gitu kan, semacam itu ya. Jadi kalau tidak bisa ya self hipnosis ya lewat bantuan orang lain kan, tentu ya kita minta saya di hipno ya, saya di ini biar saya bisa pede
dalam mempraktekkan ilmu saya. Insya Allah nanti kalau begitu udah nanti tinggal sangat pede nanti praktek. Ya, betul Pak. Dan Bapak Ibu sekalian, ini di acara sosialisasi hipnoterapi Tambahan tadi Mbak Fatma yang gimana? SIPP plus rekomendasi. Jadi walaupun sudah ada ya, SIPP, wajib punya surat rekomendasi Prahipti. Gitu. Betul. Jadi sudah punya SIPP, tetap harus wajib punya surat rekomendasi. Kan ini kita mau berpraktik secara legal ya. Jadi untuk semua untuk dapat rekomendasi harus ikut sidang. Nah, betul yang tadi diinformasikan Pak Sidney. Pokoknya semangat ya Bapak Ibu, nggak usah takut, percaya diri aja, pasti bisa ya. Ini juga ada Bapak Suparman bertanya, bagaimana cara untuk bisa melakukan hipnoterapi? Pada siapa dan berapa persen keberhasilan seseorang untuk bisa belajar hipnoterapi? Jadi berapa persen Pak keberhasilannya Pak? Ini kembali lagi kalau bicara berapa persen keberhasilannya itu kan tadi, ini ilmu terapan ya, aplikasi ya. Selama tidak dicoba, selama tidak di ini ya nggak akan, sudah itu resepnya sebenarnya sangat simpel kok ya, sangat sederhana. Ini ilmu kita sudah punya sarana, tinggal kita mau mencoba atau tidak. Ketika kita nggak berani mencoba, nggak berani melangkah, ya nggak akan berhasil gitu ya, nggak akan ada keberhasilannya 0% ini. Tapi kalau kita melangkah, berani mencoba, sampai nanti bisa ya berhasil sesuai dengan apa yang kita inginkan. 100% mungkin akan berhasil gitu. Jadi karena ini sifatnya semacam itu ya. Ini ilmu yang pertama memang harus mengalahkan rasa takut ya. Takut salah, takut gagal itu kan permasalahan umum ya, yang biasa dialami orang ya. Takut gagal, takut nggak berhasil, takut ya. Ya itu hilangkan itu rasa takut. Kalau nggak bisa menghilangkan, ya datang kepada ini ahlinya, ahlinya untuk menghilangkan rasa takut itu dulu gitu ya. Nah kalau itu sudah dilakukan, insya Allah ya, Bapak Ibu akan punya pengalaman ya, punya pengalaman mencoba dari awal itu ya. Sekali, ketika nanti sekali berhasil itu luar biasa ya, amazing ya. Ternyata bisa ya, ternyata saya bisa untuk melakukan ini dan berhasil. Dulu ketika awal saya pribadi Pak, nih saya pribadi sebelum saya lebih ya, ketika saya mulai belajar saya coba tak terapkan. Kebetulan saya punya murid ya, nah itu enaknya jadi guru ya, jadi punya murid-murid ya. Nah, ada masalah gini ya, misalnya ada fobia ya, dia takut ini, coba saya ternyata berhasil ya. Ternyata bisa menghilangkan itu suatu hal yang luar biasa gitu. Yang tadinya seumur hidup orang itu takut terhadap apa, misalnya ada waktu itu gambar bulat-bulat itu ya, polkadot itu ya, saya ingat itu ya waktu itu. Kemudian ketika saya percaya diri aja ya, coba saya lakukan. Ternyata bisa. Sejak itu ya kita tambah pede aja. Ketika kita sekali mencoba berhasil itu nanti tambah percaya diri, tambah percaya diri. Itu aja sebenarnya untuk bagi Bapak Ibu pemula ya, pemula seperti ini ya, untuk mengawali ilmu ini memang resepnya itu setelah dapat teori kita praktekkan. Kalau toh kita belum berhasil nggak apa-apa, perlu latihan, dicoba lagi semacam itu aja. Gitu. Ya, terima kasih Bapak Anies. Jawabannya sungguh sangat lengkap ya. Intinya percaya diri. Pokoknya Bapak Ibu yang ingin mempraktikkan hipnoterapi ya harus percaya diri ya sebelum mengobati orang lain ya, sebelum membantu orang lagi ya. Ini satu pertanyaan lagi mungkin ya. Dari Ibu Istiqomah Boyolali, dari Boyolali nih. Assalamualaikum Bapak Ibu. Kalau misal kita menghipnosis seseorang, apakah terapi itu berkesinambungan atau misal sudah tersugesti, apakah nanti bisa kambuh lagi? Monggo Pak Anies. Bisa kambuh lagi nggak Pak kalau sudah dihipnosis? Jadi Bapak Ibu, jadi tadi sudah kita sampaikan, jadi sebenarnya terapi hipno ini kan kita akan mengelola atau kita memanipulasi di pikiran bawah sadar ya. Jadi ketika kita sudah merekonstruksi ya pikiran bawah sadarnya kepada suatu konstruksi yang baru ya, insya Allah itu akan berkesinambungan ya, dia akan berkesinambungan ya sesuai dengan konstruksi yang sudah kita bangun melalui proses. Tapi prosesnya kan ini kan tidak hanya sekali ya. Nanti kalau di dalam proses terapi itu ada beberapa tahapan terapi ya. Ada mungkin 3, 4, 5 kali tahapan terapi yang dari situ intinya nanti akan merekonstruksi ulang ya. Apa yang ada di pikiran bawah sadar untuk diubah menjadi suatu pola-pola baru yang insya Allah itu akan berkesinambungan. Itu semacam itu mungkin. Monggo.